Hari ini kita akan masuk ke dalam ayat terakhir dari pasal kedua 1 Yohanes untuk mengakhiri pasal yang kedua ini. Kita membaca bersama-sama dari 1 Yohanes pasal kedua ayat hanya yang terakhir saja. 1 Yohanes pasal kedua ayat terakhir. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Semua membaca ayat kalimat terakhir, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian juga hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. 28-29. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, maka harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saudara-saudara, di dalam pasal ini kita sudah bicara tentang Roh Kudus yang mendidik, mengajar, dan memimpin gereja ke dalam kebenaran dengan urapan itu. Urapan itu adalah Roh Kudus sendiri, dan Yesus adalah yang diurapi. Maka istilah Mesias, istilah Kristus itu berarti urapan dari Tuhan. Yesus yang diurapi, dia menjadi kebenaran yang nyata di dalam dunia ini. Lalu Yesus Kristus naik ke surga, dia menurunkan Roh Kudus untuk menjadi urapan bagi orang yang percaya kepada dia. Maka pengurapan itu adalah kebenaran yang akan diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengartikan ayat ini sebagai orang tidak perlu dididik oleh siapa-siapa. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak mau belajar, tidak mau belajar teologi, tidak mau belajar doktrin, pernah berani mengajar doktrin hanya karena mereka salah tafsir ayat ini. Hal ini sudah saya bicarakan 2 minggu yang lalu, dan saudara perhatikan, saya tidak mengulangi lagi. Kita mengetahui bahwa yang mengajar kepada kita adalah pertama-tama dari Roh Kudus yang mewahyukan melalui nabi-nabi perjanjian lama, melalui rasul-rasul perjanjian baru, melalui Kristus datang sendiri konfirmasi, dan melalui meterai di mana Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti kebenaran. Dengan demikian semua yang mendidik orang lain tentang kebenaran harus kembali kepada Alkitab, harus menjunjung tinggi Kristus, dan harus menghargai tradisi di dalam sejarah. Saudara-saudara, tradisi di dalam sejarah bukan sejarah sekular, tapi sejarah pimpinan Roh Kudus. Ini di dalam bahasa Jerman disebut Heilige Geschichte. The Holy History adalah sejarah yang suci tentang kerajaan Allah dan keselamatan. Heilige Geschichte, satu sejarah suci yang tentang kebenaran di dalam keselamatan Tuhan. Inilah tali benang yang menggabungkan titik permulaan ciptaan sampai titik akhir daripada hari kiamat. Creation and consummation. Di situ ada satu tali benang yang menjadi arus pokok menurut kehendak Tuhan. Semua terjadi di dalam sejarah itu akan menjadi kosong. Semua yang terjadi dalam sejarah akan menjadi lenyap. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah tetap hidup kekal selama-lamanya, karena mereka menemukan benang merah ini. Dan di situ meneruskan kebenaran dari zaman ke zaman menjadi tugas gereja yang penting sekali.
Kalau gereja sudah kehilangan kebenaran, dan gereja tidak meneruskan kebenaran, gereja melupakan sejarah kebenaran, dan gereja tidak mungkin dipakai Tuhan untuk menjadi pendidik kebenaran di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dan di dalam kebenaran itu ada satu istilah yang penting sekali. Di dalam bahasa Greka namanya dikaiosune. Dikaiosune itu adalah kebenaran yang mentitik beratkan kepada keadilan. Keadilan itu merupakan sesuatu yang diperjuangkan oleh Kristus di dalam dunia ini. Di dalam Yesaya 42 dikatakan, dia tidak tawar hati, dia tidak kecewa sampai dia mentegakkan keadilan di atas bumi ini. Seorang Inggris, sejarawan yang terbesar abad 20, Sir Arnold Toynbee, dia mengatakan, bukankah manusia di dalam pemerintahan dari zaman ke zaman semua gembar-gembor dengan satu moto yang hampir sama. Kita memperjuangkan masyarakat yang makmur dan adil. Tetapi cita-cita itu belum pernah tercapai. Itu selalu menjadi moto, slogan yang hanya menjadi mimpi dan tidak menjadi fakta. Karena apa? Karena ada sesuatu hal yang dilupakan, dan hal itu menjadi tafsiran sejarah yang paling pendek, yaitu Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Arnold Toynbee tidak tentu seorang Kristen yang terlalu baik. Tapi Arnold Toynbee mempunyai satu pengertian dari Alkitab. Sejarah manusia telah dikuasai oleh kekuatan kematian, dan kematian dikuasai oleh pergerakan daripada dosa, kuasa dosa. Kuasa dosa mengakibatkan kematian, dan kematian meneruskan dan menguasai seluruh arus sejarah. Sejarawan seperti Arnold Toynbee yang berani berkata 50 tahun kemudian abad ke-21 datang naga yang tidur di timur akan bangun mengacaukan dunia. Itu Tiongkok. Waktu itu tidak ada orang tahu kalau Tiongkok akan menjadi kaya seperti sekarang. Tidak ada orang tahu akan menjadi berkuasa ekonomi seperti sekarang. Tapi Arnold Toynbee sudah lihat semua. Ini seorang sejarawan yang bukan saja menelusuri peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada waktu-waktu yang lampau. Dia juga dengan rumusan daripada seluruh prinsip sejarah bisa mengetahui kepada apa yang depan. Dan Arnold Toynbee mengatakan satu kalimat lagi, mengatakan semua agama di dunia ini ada nilai yang sangat tinggi, tetapi Kristen akan membawa pengharapan optimistis untuk umat manusia. Saudara-saudara sekalian, dia mengatakan, bukankah semua pemerintah dari zaman ke zaman mempunyai kemiripan memperjuangkan kemakmuran dan keadilan, tapi itu tetap menjadi sesuatu slogan yang tidak terrealitaskan? Bukan saja demikian, itu menjadi mimpian belaka, karena jawabannya ada di Alkitab. Upah dosa itu adalah maut. Saudara-saudara, ayat terakhir dan kalimat terakhir di pasal 2 mengatakan, barang siapa yang melakukan kebenaran, dia yang dilahirkan oleh Tuhan. Barang siapa yang melakukan keadilan, dia dilahirkan oleh Tuhan. Nah, ini kalau digabung atau dibanding dengan kalimat Paulus, orang yang beriman dibenarkan, dan orang yang melakukan kebenaran dilahirkan. Ini dua konsep kalau digabungkan berarti yang dilahirkan oleh Tuhan mempunyai hidup yang berprinsip keadilan. Dan orang yang berprinsip keadilan di hidupnya melakukan keadilan di dalam hidup sehari-harinya. Jangan menduakan iman dan kelakuan. Karena iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Mengapa banyak orang pintar teologi, pintar pengertian, pintar Alkitab, tetapi kalau hidup di dunia tidak karu-karuan, caranya tidak adil, hubungan dengan manusia tidak beres, dan kalau berdagang tidak jujur, karena iman sama kelakuan dipisahkan. Nah, Alkitab mengatakan, barang siapa yang dilahirkan oleh Tuhan, maka dia menjadi orang yang benar. Dan barang siapa orang benar, dia melakukan kebenaran di dalam hidup sehari-harinya. Ini menjadi satu integritas yang tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diduakan. Dan ayat ini muncul sekali lagi.
dengan kalimat, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada Dia. Saudara-saudara, kita harus menjadi orang yang tidak malu pada waktu Kristus datang kembali. Dan kita dengan cara hidup benar baru kita bisa mencapai tahap itu. Hari ini saya mengulangi sesuatu yang sudah pernah saya khotbahkan kira-kira 7 tahun yang lalu, pada waktu saya mentafsirkan buku Roma tentang di kayu suni. Saudara-saudara, istilah kebenaran di dalam Indonesia kabur. Karena yang disebut kebenaran itu Indonesia bisa artinya truth. Yang disebut kebenaran juga artinya adil. Tetapi ini dua istilah di bahasa Greek adalah berbeda. Truth adalah aletheia. Tetapi keadilan itu adalah kebenaran. Keadilan itu ada di kayu suni. Berbeda. Jadi saya akan mengatakan di dalam istilah di kayu suni itu sebenarnya Tuhan mau kita betul-betul mengerti di dalam aspek-aspek apa. Bagi saya seluruh kitab suci itu memaparkan keadilan Tuhan, kesucian Tuhan, dan kebajikan Tuhan. Mulai dari perjanjian lama di dalam 3 inti ini diselubungi di dalam yang disebut wadah Taurat. Taurat adalah sesuatu pernyataan bahwa Allah itu suci adanya. Maka Dia menuntut jangan berzina, jangan mencuri, jangan bohong, jangan berdusta, saksi palsu, jangan merugikan orang, jangan tamak. Ini semua adalah supaya kita dipelihara dalam kesucian. Dan Taurat itu menyatakan kedua, yaitu keadilan Tuhan. Allah itu adil dan Dia akan menghakimi orang berdosa. Allah itu adil, Dia tidak akan berkompromi dengan segala kejahatan. Dan Allah itu baik adanya. Maka Dia mengajarkan kita tentang segala moral yang sesuai dengan sifat ilahi itu sendiri. Supaya kita yang dicipta menurut peta teladan Allah, kita boleh hidup menyatakan peta dan teladan Allah itu sendiri. Dan ini pemberian Taurat menuju kepada sesuatu pengertian manusia sebenarnya tak mungkin mencapai. Sehingga mendatangkan satu pengharapan menunggu Kristus yang datang menggenapkan Taurat. Nah di situ perjanjian lama mempersiapkan perjanjian baru. Saudara-saudara sekalian, dan istilah di kayu suni di bahasa Greek yaitu keadilan kebenaran Tuhan Allah itu sendiri. Yang dipakai di sini bahasa Indonesia langsung kebenaran. Tapi dari aslinya bukan istilah aletheia yang dikatakan, tapi di kayu suni dikatakan. Dan kebenaran Allah yang bersifat adil itu berada di dalam Taurat dan Dia menuntut orang itu dibenarkan. Tetapi Paulus dengan terus terang berkata, tidak ada satu orang pun yang mungkin dibenarkan melalui Taurat. Itu sebab Taurat akan melingkarkan seluruh umat manusia di dalam hukuman kematian dan menuntun kita menuju kepada pengharapan yang baru, Kristus yang menggenapkan Taurat dan memberikan kebenaran kepada kita. Dengan demikian, maka Taurat itu menyatakan kebenaran Tuhan yang tak mungkin tercapai oleh orang berdosa. Dan Taurat itu menuntun kita kepada satu-satunya yang sudah menggenapkan Taurat, yaitu anak Allah yang jelma menjadi manusia sendiri. Saudara-saudara sekalian, di sini kita mau lihat apa artinya benar. Benar di dalam istilah di kayu suni paling sedikit mengandung 5 arti. Pertama, orang yang benar, yang jujur dan lurus adanya. Kelurusan ini, keadaan yang tidak bengkok-bengkok ini menjadi ciri khas kebenaran. Saudara-saudara, Tuhan sangat membenci orang-orang yang liku-liku dan tidak jujur. Tuhan tidak mau kita hidup dengan pura-pura pakai topeng tapi hatinya berpikiran yang lain. Ada orang yang kelihatannya sopan sekali. Setiap kali ketemu dia sangat sopan, sangat menghargai orang lain. Tapi hatinya penuh dengan tipu muslihat dan penuh dengan bengkok-bengkoknya pikiran dan siasat-siasat yang tidak bisa ditaksir oleh orang lain. Tidak bisa ditafsirkan oleh orang lain sungguh. Karena dia mempunyai sesuatu yang beda di luar, beda di dalam.
Alkitab mengatakan orang yang jujur Tuhan melakukan kepada dia dengan kejujuran. Orang yang penuh dengan rahmat Tuhan memperlakukan dia dengan penuh rahmat. Dan orang-orang yang liku-liku Tuhan memperlakukan dia dengan jalan yang tidak lurus. Tuhan bikin dia berada di dalam putar-putarnya tidak habis-habis sehingga dia rugi sendiri. Jangan kira kalau kita bisa menipu orang, bisa bertopeng, lalu kita bisa mendapat faedah banyak dari orang lain, kita pintar. Semua kepintaran yang tidak berdasarkan kelurusan, keikhlasan, itu menjadi jerat yang akan membelenggu kita seumur hidup. Semua keuntungan kita terima dengan ketidakadilan, dengan tidak beres, itu hanya menjadi tanda berapa banyak dosa kita melakukan. Jadi di kayu sune berarti pertama lurus. Kita harus ikhlas di hadapan Tuhan. Mengapa doa diselesaikan dengan istilah amin? Seorang anak kecil ditanya, amin itu apa? Dia tunggu orang berdoa mau makan, tunggu dulu. Amin, langsung ambil makanan. Amin itu habis katanya. Amin berarti doa habis, sudah boleh makan. Amin itu berarti dengan sesungguh-sungguhnya ikhlas aku minta kepadamu. Dengan sesungguh-sungguhnya jujur dari hatiku aku paparkan permintaan kebutuhan. Itu namanya amin. Istilah amin menjadi tanda iman, hubungan dan cinta kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, tidak ada jalan lain. Di antara dua titik, jarak yang paling pendek itu adalah lurus. Ini matematika. Ini adalah yang kita pelajari daripada ilmu ukur. Dua titik mempunyai kemungkinan bergabung dengan garis yang banyak, tapi tidak mungkin lebih pendek daripada langsung lurus. Di antara dua titik ada garis yang lurus, itu yang paling pendek dan itu paling kuat. Jikalau satu paku menjadi bengkok, bagaimana kerasnya pukul besi akan membuat paku itu lebih bengkok dan tidak kuat. Tapi kalau paku itu kalau tetap lurus, maka kekuatan akan menembusi begitu banyak halangan yang besar. Manusia yang lurus, yang sungguh-sungguh, yang jujur, yang ikhlas, mempunyai kekuatan luar biasa. Jika kita di hadapan Tuhan pun berani tidak lurus, di hadapan manusia kita akan menjadi setan yang pura-pura. Jika kita mau lurus di hadapan manusia, terlebih dahulu lurus di hadapan Tuhan. Jika kita mau menjadi orang yang diberkati dengan hubungan antara manusia yang baik, ikhlas di hadapan Tuhan. Keikhlasan, kejujuran, kelurusan di hadapan Tuhan, itu menjadi jarak yang paling pendek. Kita tidak perlu buang perjalanan liku-liku, kita tidak perlu buang perjalanan yang tidak perlu. Di situ kita akan langsung mendapat berkat Tuhan. Lurus. Berkali-kali saya berkata kepada saudara, istilah yang paling penting dalam seluruh kebudayaan Yahudi yaitu sejati. 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 Benar-benar benar. Sungguh-sungguh betul. Yang asli, yang murni, yang tulen. Emas yang tulen itu tidak ada campuran. Itu yang paling bernilai, paling berharga. Jiwa yang murni, itu yang tulen, itu paling berharga. Semua orang yang jujur, yang tidak ada campuran motivasi yang lain, itu diperkenan oleh Tuhan. Tetapi kenapakah itu menjadi sasaran tertinggi kebudayaan Yahudi? Sampai pada waktu Yesus datang ke dunia, dia paling membenci pemimpin-pemimpin Yahudi. Karena mereka menjadi pura-pura. Cilakalah orang Farisi, cilakalah engkau ahli Taurat, cilakalah engkau orang yang menulis akan hukum-hukum Taurat, scribes. Karena engkau pura-pura. Nah di sini sesuatu hal yang mengecewakan Tuhan yang paling besar dalam kebudayaan Yahudi, yaitu ketulusan itu hilang, kemurnian hilang, kejujuran hilang, ketulusan itu sudah tidak ada lagi. Maka Tuhan kecewa kepada yang sebut umat Tuhan jika mereka tidak jujur. Ini namanya dikaiosune, aspek pertama. Aspek kedua, dikaiosune, orang yang benar, orang yang adil
adalah orang memperlakukan semua orang lain dengan standar yang sama. Standar tunggal sangat diperkenan oleh Tuhan. Standar ganda itu dibenci oleh Tuhan. Demikian Alkitab di Amsal Sulaiman mengatakan, barang siapa yang berdagang pakai timbangan yang dua standar, itu dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara, apa artinya yang berstandar ganda? Berarti dia memakai cara semacam untuk orang ini, cara macam lain untuk orang lain. Di dalam perdagangan, di dalam hidup komunitas, kita harus mempunyai satu standar, standar yang tunggal. Standar yang tunggal berarti terhadap siapapun sama. Jangan engkau kelihatan orang kaya mukanya musim semi, kelihatan orang miskin langsung menjadi musim dingin. Saudara-saudara, 4 musim tidak boleh dilakukan di dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Interpersonal relationship kalau dibubuhi dengan dikayu sune, maka engkau menghadap raja sama, menghadap pengemis juga sama. Saudara-saudara, siapa tahu pengemis yang kepepet karena keuangan kekurangan besok masuk surga seperti Lazarus? Siapa tahu orang paling kaya yang kelihatan begitu mewah besok masuk neraka seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Barang siapa yang menghadapi orang dengan standar ganda, dengan standar yang berbeda, dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak ngerti itu kenapa ada orang begitu dilihat anjing digonggong, tapi ada orang dilihat anjingnya langsung goyang ekornya. Akhirnya dia lihat, oh pakaiannya, selalu pakaian jas yang bagus. Lewat satu tempat anjing. Hari yang kedua, yuk pakai pakaian yang kotor-kotor, yang gembel, langsung digonggong. Lalu saya tanya, anjing kok ngerti lapisan masyarakat ya? Dia psikologi dari mana belajarnya ya? Lihat orang yang bagus, langsung dia tunduk. Lihat orang miskin, langsung dia gonggong. Akhirnya saya tidak ngerti, cuma ngerti itu namanya anjing. Nah, jadi yang bedanya bukan pakaiannya. Yang bedanya adalah sifat anjing membedakan manusia berlapis-lapisan. Tetapi Tuhan Yesus ke dunia tidak demikian. Tuhan berani menegur orang berdosa paling besar meskipun dia Herodes. Dan Tuhan menerima orang yang paling miskin di masyarakat, yang dihina oleh siapapun, karena dia sang pencipta yang penuh dengan kasihan. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus tidak memandang bulu. Yesus Kristus tidak bersandar ganda. Dan barang siapa dicipta menurut peta teladan Allah, belajarlah dari Kristus, belajar daripada sang anak Allah, belajar daripada teladan kita sebagai umat manusia. Saudara-saudara, kepada orang miskin, apakah engkau boleh memberikan senyumanmu? Kepada orang yang jahat, apakah yang berani memberikan tudingan jangan berbuat salah? Ini adalah kedua. Di kayu suni mempunyai arti pertama, tulus, jujur, ikhlas. Di kayu suni aspek kedua, yaitu sama rata, adil menghadapi sesama orang. Saya mengajar teologi di Malang saat 25 tahun. Dan di depan saat selalu ada tukang beca, karena ada tempat yang tidak terlalu kecil, mereka boleh hinggap di situ. Dan kalau ada orang pinggir jalan perlu pakai beca, pakai dia. Kalau orang dari saat keluar pakai beca, sudah ditunggu di situ. Dan banyak akhirnya jadi orang Kristen. Selama 25 tahun, ada orang yang sudah tua masih menjadi tukang beca semenjak saya muda sampai tua. Dan kita menghadapi mereka sama seperti kita menghadapi siapapun. Jadi mereka mempunyai kesadaran di hati, ini orang Kristen yang penuh cinta kasih sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, kalau perlu kita memberikan pertolongan uang, dan mereka ada keluarga juga, mereka sudah Kristen, tetap di situ menjadi tukang beca. Lapisan masyarakat berbeda, tetapi kita menghadap semua orang dengan cinta kasih dari Tuhan yang sama rata. Setelah saya tidak lagi di Malang, setiap tahun kalau saya kembali ke Malang, saya tanya, ada yang sudah meninggal, ada yang masih di situ. Tapi mereka mengetahui sikap kita adalah sikap yang rata terhadap setiap macam orang.
Saudara-saudara sekalian, ini adalah aspek kedua dari di kayu suni. Apakah engkau orang benar? Kalau engkau orang benar, jadilah orang yang lurus, murni, motivasi bersih dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah. Apakah kau orang benar? Kalau kau orang benar, jadilah orang yang sama rata menghadapi setiap manusia dengan jiwa yang lapang, tidak membedakan bangsa, warna, lapisan, pria, wanita, majikan, kaum buruh, atau orang-orang yang miskin. Paulus berkata, kita sudah menjadi satu, baik orang Greka maupun orang Romawi, baik orang yang terpelajar maupun orang yang barbar, baik orang laki-laki atau perempuan, baik kita yang menjadi tuan rumah atau yang menjadi budak, di hadapan Tuhan di dalam Kristus sudah menjadi satu. Melakukan itu berarti melakukan keadilan. Dan barang siapa yang melakukan keadilan di kayu suni, dia dilahirkan oleh Tuhan. Ini kedua. Ketiga, di kayu suni berarti zat daripada moral, yaitu kesucian. Hidup itu hidup suci. Hidup menghindarkan diri dari segala macam kerusakan moral, tindak tanduk, kelakuan dan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang tidak beres, yang najis, yang kotor, semua kita buang. Itu hidup suci menjadi satu zat moral, menjadi satu sifat moral yang membuktikan kita orang di kayu suni. Belajarlah dan tuntutlah supaya kita dikuduskan di dalam segala sesuatu. Tuhan berkata kepada Israel, engkau harus menjadi suci di dalam segala sesuatu perbuatanmu. Hanya satu sebab, karena aku yang memanggil engkau adalah Allah yang suci. Saudara-saudara, kesucian merupakan satu-satu hal yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Setan boleh meniru bakat-bakat palsu. Setan boleh mengimitasi karunia-karunia Roh Kudus. Setan boleh memakai kekuatan-kekuatan seperti dari Tuhan untuk menipu orang lain, tapi dia tidak bisa mengikuti dan tidak bisa mengimitasi hidup suci. Di situ satu hal yang Tuhan membuat jerat, supaya iblis dan kuasa gelap harus jatuh dan dihukum. Karena apa? Kesucian itu hanya keluar daripada orang yang betul-betul jiwanya betul-betul suci dan betul-betul dekat dengan Tuhan. Bersyukurlah dan berbahagialah orang yang bersih hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Blessed are those who are pure hearted, because they shall see God. Dan they shall see God because of pure hearted ini diartikan oleh Søren Abi Kierkegaard pada abad ke-19 dari Denmark. Seorang filosof yang paling berkreatif, yang luar biasa, yang inovatif pikirannya dan hampir tidak ada bandingnya. Dia mengatakan, apa yang diartikan pure hearted? Apa yang diartikan hati yang suci? Hati yang suci adalah hati yang hanya satu arah. Only one direction. One-hearted man is a pure-hearted man. Yaitu engkau hanya hidup di hadapan Tuhan Allah. Hanya hidup memperkenan Tuhan Allah. Kira-kira 3 bulan yang lalu saya membicarakan 3 kalimat. Barang siapa melakukan 3 hal ini pasti tidak beres. Kalau mau catat lagi. Barang siapa kerja segala sesuatu motivasinya hanya untuk uang, pasti kerjanya tidak beres. You do everything purposely for money, hanya untuk keuntungan, pasti tidak beres. Karena hanya untuk untung, pokoknya hanya maunya untung, matamu terkabur. Sehingga engkau menjual temanmu, engkau menjual kejujuranmu, engkau menjual kepercayaanmu. Karena engkau mempentingkan uang lebih dari segala sesuatu yang lain, pasti tidak beres. Kedua, barang siapa yang mengerjakan segala sesuatu demi diri sendiri, pasti banyak yang tidak beres. Karena engkau hanya untuk diri, untuk aku. Ini untuk aku. Maka orang lain disingkirkan, kebutuhan orang lain diabaikan, hak orang lain ditindas, diinjak-injak. Karena engkau hanya untuk diriku, diri, aku, diri. Nafsu diri itu adalah sumber dan fondasinya dosa. Dan nafsu diri melahirkan dosa. Dosa setelah mati melahirkan kematian. Ini ada dalil kita lihat daripada buku Yakobus pasal 1. The lust of yourself, egocentric lust, itu merusak segala sesuatu. Ketiga,
Jikalau seseorang melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan semacam orang, hanya menyenangkan manusia yang berdosa, pasti salah. Maka kita bagaimana mempunyai hidup yang beres? Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu demi faedah umum seluruhnya. Lakukan segala sesuatu untuk menjadi berkat, bukan hanya untuk mendapatkan uang. Nah, itu akan menjadikan segala sesuatu beres. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, begitu banyak orang hidup jerumus ke dalam dosa hanya karena motivasi mereka tidak mempunyai satu arah. The pure hearted, the pure direction, the pure motivation in order to glorify God, in order to expand the kingdom of God, in order to please God. Meluaskan kerajaan Allah, melempengkan, meluruskan ketidakberesan, dan hanya berusaha untuk melebarkan kerajaan Tuhan dan menjadi berkat. Seorang bernama Pontas Nasution, saya pernah dengar satu kalimat dari dia yang agung luar biasa. Barang siapa yang minoritas, kalau berjuang bagi mayoritas, dia tidak akan menjadi minoritas lagi. Jikalau engkau memang seorang tersendiri, tapi idemu adalah membahagiakan seluruh umat, maka engkau tidak akan terus menjadi tersendiri. You are fighting for the profit of the majority. You will never be minority anymore. Orang Kristen tidak takut kita jumlah sedikit. Kita tidak takut kita minoritas, asal kita memikirkan bahagia untuk seluruh umat demi kemuliaan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Itu penting sekali. Dengan demikian, ini adalah unsur ketiga, aspek ketiga daripada dikayusuni. Saudara-saudara sekalian, dikayusuni berarti jujur, sungguh-sungguh, lurus, ikhlas di hadapan Tuhan dan manusia. Dikayusuni berarti kita harus adil, memperlakukan semua orang dan ukuran yang sama, standar yang sama, tidak memandang bulu, tidak membeda-bedakan kulit, beda-bedakan lapisan masyarakat, beda-bedakan kekuatan ekonomi, beda-bedakan perbedaan-perbedaan di dalam dunia ini. Ketiga, dikayusuni beraspek ketiga, yaitu kita hidup suci, bersih, dan hidup sungguh-sungguh menghindarkan diri dari segala kekacauan, segala kenajisan yang merusak citra kita, merusak peta dan teladan Tuhan di dalam diri kita. Hidup suci tidak gampang. Saudara-saudara, belajar khotbah lebih gampang dari hidup suci. Belajar teologi lebih gampang dari hidup suci. Belajar psikologi, pintar bicara dan pintar mempermainkan orang lain, itu jauh lebih gampang dari hidup suci. Hidup suci itu bagaimana pintar, tidak mungkin engkau belajar kalau engkau tidak dapat sesuatu hidup yang mempunyai sifat moral Tuhan. Alkitab berkata kepada kita, kita sudah dilepaskan keluar dari kebinasan dunia ini, dan kita semua berbagian di dalam sifat ilahi. We are the particle of the divine nature of God. Ini dimengerti oleh witness Lee, kita akan menjadi Allah. Tidak, kita tidak mungkin bersifat substansi ilahi. Kita hanya bersifat moral ilahi. To be the particle of divine nature of God, itu tidak kepada substance, kepada sifat moral ilahi. Berarti kita berbagian di dalam kesuciannya, kita berbagian di dalam keadilannya, kita berbagian di dalam kebenarannya, kita berbagian di dalam kasihnya, kita berbagian di dalam kemurahannya. Sehingga kita mempunyai bagian-bagian sifat moral Tuhan. Kita boleh mengasihi sesama, kita boleh melakukan orang dengan adil, kita dengan jujur, dengan berani, dengan segala cinta kasih, segala sesuatu kebajikan di dalam sifat moral Tuhan kita berbagian. Bukan di dalam sifat ilahi, zat ilahi kita berbagian. Tidak, kita bagaimanapun tidak mungkin menjadi Tuhan. Kita tetap manusia yang dicipta, tetapi mempunyai peta teladan Allah. Karena dicipta, mempunyai hidup yang diberikan oleh karena ditebus, mempunyai kelakuan kesucian seperti sifat ilahi karena kita diberikan Roh Kudus. Saudara-saudara, ini aspek ketiga. Aspek ketiga dari dikayusuni menjadikan kita bersih di dalam, bersih di luar,
Dan kita mempunyai tubuh yang suci, kita mempunyai jiwa yang suci. Paulus berkata di 2 Korintus pasal 7 ayat pertama, kuduskanlah dirimu dari kenajisan batinnya dan badannya. Artinya apa? Hatimu harus suci di dalam, badanmu harus suci di luar. Mengapa engkau menajiskan tubuhmu dengan pelacuran, dengan berzina? Mengapa engkau merusak tubuhmu dengan segala narkoba dan segala sesuatu? Itu adalah ketidaksucian di dalam badannya. Tapi engkau pergi menyembah berhala, engkau pergi mencabangkan hati dan tidak lagi setia dan ikhlas dan sungguh-sungguh loyal kepada Tuhan. Tidak loyal kepada Tuhan itu kenajisan daripada jiwa. Jadi biar kita secara batin dan badan, dalam dan luar, jiwa dan raga, rohani dan tubuh, semua menuntut kesucian. Dengan demikian ini aspek ketiga daripada di kayu suni. Keempat, apa yang dikatakan keadilan kebenaran di kayu suni, yaitu engkau mempunyai aspek yang bukan saja ikhlas, bukan saja adil, bukan saja suci, engkau mengisi firman di dalam hatimu. Nah, ini satu hal mengenai inti. Inti di kayu suni itu adalah firman Allah yang kudus berada dalam hatimu. Mengapa kita ikut kebaktian di sini? Ya, karena orang Kristen mesti ke gereja. Memang itu betul. Tapi di dalam gereja saya mengharapkan engkau mendapatkan didikan kebenaran. The education of truth. Knowing the truth. Mengerti kebenaran. Setiap minggu kita menumpuk. Ini tabungan jauh lebih penting dari menabung dolar. Jauh lebih penting dari menabung uang atau harta benda di dunia ini. Karena kekayaan seseorang tidak bisa hanya dinilai daripada berapa banyak harta uang yang dia miliki. Kekayaan itu adalah dimengerti daripada kebenaran yang berada, yang ditimbunkan, yang ditabung di dalam pengertianmu. Seorang sejaman dengan Yesus daripada orang Romawi namanya Seneca. Seneca sejaman dengan Yesus, sejaman dengan Nero, dan dia lebih duluan sedikit daripada waktu Paulus meninggal dunia. Dia mengatakan satu kalimat yang mirip sekali dengan kalimat Yesus Kristus. Truth never make us rich, but truth set us free. Boleh ikut saya? 1, 2, 3. Truth never make us rich, but truth set us free. Orang yang penuh dengan kebenaran, dia tidak kaya secara dunia, tapi dia akan dilepaskan daripada segala belenggu. Truth set us free. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 14, ketahuilah engkau dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan melepaskan engkau di dalam kebebasan. Kebenaran itu akan memberikan kemerdekaan kepada engkau. Saudara-saudara, orang yang merdeka di dalam batinnya itu merdeka sungguh-sungguh. Orang merdeka karena tidak di dalam penjara, itu kemerdekaan tidak tentu. 2 hari yang lalu saya mengatakan Indonesia sudah merdeka lepas daripada kolonialisme dan imperialisme. Tapi Indonesia tidak lepas daripada korupsi, tidak lepas daripada ketidakadilan dan diskriminasi dan sebagainya. Berarti tidak ada kebenaran, tidak kebebasan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan di kayu suni itu selain engkau harus adil kepada orang, tulus kepada Tuhan, harus hidup suci pada diri, engkau harus mengisi kebenaran. Truth set us free. Truth make us awaken. Truth give us a consciousness of understanding the eternal will. Saudara-saudara sekali, kebenaran itu mencelikkan mata. Kebenaran mencelikkan mata dengan sesungguhnya. Buat terlarang mencelikkan mata secara palsu. Kebenaran mencelikkan mata secara sungguh-sungguh. Adam dan Hawa setelah makan buah terlarang, sesudah habis dimakan, katanya mata celik. Betul-betul celik. Kalau celik, kenapa tidak lagi lihat ular, tidak lihat lagi lihat setan? Hilang. Dia tidak lagi melihat penipu. Dia hanya melihat dirinya berada di dalam nasib yang tidak bisa dikembalikan lagi. Hanya menuju kepada kematian saja. Itulah pencelikan mata yang palsu.
Seorang di Italia abad ke-14 yang bernama Masaccio telah melukiskan Adam dan Hawa keluar daripada Taman Eden. Dan secara proporsi tangannya kependek sedikit. Tapi secara ekspresi saya melihat tidak ada orang lebih daripada dia. Masaccio melukiskan Adam dan Hawa yang begitu malu telanjang keluar dari tanah Eden. Dan satu yang sedang menangis dengan mata lihat ke atas. Buka mukanya, mulutnya terbuka. Yang satu berusaha menutup tempat kemaluannya. Karena dia sudah tidak bisa hindarkan diri daripada nasib yang sudah jadi karena murtad. Itu lukisan terus berbicara di hati saya. Saat engkau menuju kepada akibat daripada dosa yang tidak mungkin kembali ke sejarah. Itulah saat yang menentukan sesuatu perasaan yang kekal. Saudara-saudara, semenjak Masaccio masih ada orang seperti Albrecht Dürer, masih ada orang lain yaitu di Spanyol yang melukiskan Adam Hawa keluar dari Taman Eden. Dan Michelangelo juga menggambarkan Adam dan Hawa bukan keluar tapi sedang makan buah, dan sesuai itu di pinggirnya dua orang keluar di atas Sistine Chapel Selig. Tetapi saya lihat tidak ada satu yang mengalahkan yang lebih daripada itu. Saudara-saudara, setelah kau berbuat dosa, melanggar kebenaran, maka penyesalan, kesedihan, keadaan yang tidak bisa membalikkan sejarah, tidak bisa putar kembali lagi. You cannot make the reverse the time. Itu menjadi sesuatu hal yang di hatimu menuju kepada kebinasan yang kekal. Ini satu hal yang sangat menyayangkan. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang suka mengumpulkan kebenaran. Dan kebenaran bikin kita free. Kita boleh menjadi orang yang tidak terlalu kaya, tapi kita mempunyai kebebasan batinnya yang begitu leluasa. Karena Tuhan menyertai kita dan kita boleh melakukan kebenaran. Berbahagialah orang yang hidupnya berkait dengan kebenaran. Berbahagialah orang yang hidup melakukan kebenaran yang membebaskan dia. Dia mempunyai hati yang lapang luar biasa. Tidak ada ikatan apa-apa. Saudara-saudara, itulah bahagia. Itu di kayu suli. Ini adalah poin yang keempat. Dan poin yang kelima terakhir. Di kayu sune pasti mengakibatkan keberanian dan juga ketegasan menghadapi dosa. Saudara-saudara, dignitas seseorang sangat tergantung kepada sikap dia terhadap dosa bagaimana. Kalau orang yang berkompromi dengan dosa, kekuatan untuk menjaga kebenaran dan wibawa sebagai manusia dengan dignitas itu hilang. Tapi kalau waktu dia betul-betul menolak dosa, keberanian untuk membela kebenaran dan dignitas sebagai manusia itu pasti dia bangkitkan. Anak saya yang paling kecil itu, saya masih ingat luar biasa, umur 2, waktu dia pecahkan barang saya. Dia salah. Setelah dia bersalah dan dia tahu kalau saya belum tahu. Kalau saya belum tahu, saya tidak mungkin hukum dia, bukan? Tapi herannya, di tengah-tengah waktu saya belum tahu, tapi dia sudah berbuat salah. Itu saat itu kelihatan dia punya kelakuan lain sekali. Ngomong tidak bebas, jalan tidak enak. Ketakutan kalau saya tahu, padahal saya belum tahu. Saya tidak perlu tahu kalau dia berbuat apa. Dari sikapnya saya tahu sesuatu tidak beres. Lalu satu kali saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma panggil nama dia. Mensin, sini. Langsung kepalanya ditempel di lemari. Begini lihat saya. Sini. Kenapa? Sudah berdosa. Sudah bersalah. Dignitas, kebebasan, wibawa manusia hilang. Saudara-saudara, orang yang hatinya lurus, mukanya lain, jelek-jelek kok ganteng. Orang yang hati tidak ada beres, ganteng-ganteng kok jelek. Banyak pelacur cantik, ya, tetapi tidak beres, cara jalan apa tidak ada wibawa. Banyak orang biasa tidak terlalu cantik, tapi dia lurus, dia mempunyai satu tunjangan daripada batin bahwa aku berjalan dalam kebenaran. Dia punya kelakuan lain. Seorang hamil yang ada suami, dia berani jalan gini-gini. Meskipun kebesaran sedikit.
Tapi seorang yang hamil tidak tahu suaminya siapa, tidak tahu anak apa siapa. Dia tidak tahu gimana mau menutupi karena wibawa identitasnya hilang. Saudara-saudara, di kayu suni berarti semacam wibawa yang tegas menghadapi dosa. Nah, ini tanda orang benar. Orang benar, dia mempunyai keberanian menegur, mempunyai keberanian memaparkan kebenaran, mempunyai keberanian untuk membela. Kalau saya memang tidak salah mau apa? Saya boleh mati, tapi sikap saya yang tidak salah jangan diganggu. Saya boleh dihina, saya boleh dipenjarakan, tapi hak saya jangan diganggu. Karena saya mempunyai di kayu suni. Saya kira tidak ada kitab suci, tidak ada kitab lain yang lebih daripada tinggi kitab suci. Di dalamnya mengandung begitu banyak hal yang begitu mulia, begitu indah, begitu suci dan begitu baik. Di kayu suni. Saudara-saudara, pada waktu Paulus berkata dibenarkan oleh iman, artinya adalah dikembalikan di kayu suni melalui percaya kepada Kristus. Iman untuk Martin Luther adalah menerima penerimaan Tuhan. The acceptance of the acceptance. Aku menerima suatu fakta. Fakta apa? Fakta bahwa Tuhan sudah menerima saya. Nah, ini beda sekali kan? Tuhan kalau sudah menerima saya, berarti saya sekarang sudah boleh berhadap dengan Tuhan di dalam kerajaannya, di hadapan hadiratnya, di dalam surga dia. I am accepted already. Tapi mana mungkin dia menerima saya? Saya kan orang berdosa. Saya kan orang murtad. Saya orang yang kurang ajar kepada Tuhan. Saya orang yang sudah bersalah, harus dimatikan. Tidak layak. Orang yang tidak layak sudah diterima. Sekarang tinggal kau terima enggak? Terima apa? Terima kalau saya sudah diterima. Terima satu fakta kalau Tuhan sudah menerima saya yang tidak layak. The acceptance of acceptance, that is faith, according to Martin Luther. Maka Martin Luther mengatakan pada waktu engkau sungguh-sungguh sudah diterima. Nah, engkau sadar engkau sudah diterima. Nah, engkau menerima fakta engkau yang tidak layak diterima sudah diterima. Engkau menjadi bangga. Engkau berkata, Tuhan, bukan aku, tapi hidup engkau ada di dalam diriku. Maka Paulus berkata, for me to live is Christ. I am nothing, but Christ is in me. Christ is within me by His Spirit. Sekarang saya berdiri dengan berani, sudah dibenarkan. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang bersifat kejantanan, mempunyai sifat dignitas Tuhan, yang bersifat peta teladan ilahi. Karena kita bukan saja dicipta menurut peta teladan, kita juga sudah diberikan di kayu suni oleh Tuhan Yesus yang mati dan bagi-bagi kita. We live as a righteous man. We live to stand for the truth. We live with dignity. We live with the courage to score and to point out what is sin, to discern sin, holiness, dengan keberanian, ketegasan, dengan di kayu suni itu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita berdiri di hadapan manusia, kita berdiri menghadapi kesulitan, kita berdiri membela kebenaran, kita berdiri untuk menyatakan apa yang adalah arti di kayu suni di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dunia dan segala kejahatan nafsu dan segala kerusakan birahi dari dunia ini akan lenyap. Tetapi hanya mereka melakukan kehendak Allah tetap kekal selama-lamanya. Maukah engkau menjadi orang yang dibenarkan? Maukah engkau menyatakan engkau sudah dihidupkan baru? Maukah engkau mendapatkan kelahiran di mana di kayu suni menjadi zat yang berada di hidupmu? Dan engkau berdiri menghadapi Tuhan, menghadapi dirimu, menghadapi manusia, menghadapi dunia dengan keberanian orang di kayu suni. Setiap kali engkau baca kitab suci, Noah adalah orang yang benar. Ingat 5 hal ini. Engkau membaca lagi, Ayub adalah orang yang benar. Ingat 5 hal ini. Engkau membaca lagi, Yusuf adalah orang benar. Ingat hal ini. Yang disebut dia adalah orang yang benar. Itu istilah bukan aletheia tapi di kayu suni. A righteous man, right. A righteous man, truth. A righteous man, justice. A righteous man, ada kesucian, holiness. A righteous man, dignity. Iman menjadikan kita orang yang dibenarkan. Dan orang yang dibenarkan ada orang mempunyai kelima aspek daripada hidup rohani yang bikin kita
mengerti bahwa setelah dunia dan seluruh dunia ini akan lenyap sampai selama-lamanya, kita terus berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita menjadi saksi Tuhan. Coba saudara bayangkan setiap orang pada waktu kesulitan tiba, bagaimana mereka menghadapi. Pada waktu Yusuf didatangi oleh 10 kakaknya, berkata, tolong jangan balas dendam. Dulu kami adalah orang yang bersalah, menjual engkau ke Mesir. Kami ada orang tidak layak, tapi engkau telah baik kepada kami. Karena papa masih ada, engkau memberi kecukupan kepada keluarga yang berpuluh-puluh orang ini dengan makanan-makanan. Pada waktu datanglah kelaparan di seluruh tanah Mesir, kami sangat berterima kasih. Tapi karena sekarang ayah sudah meninggal, kami minta tolong jangan balas dendam kejahatan kami dulu. Bagaimana jawab? Bagaimana jawab Yusuf? Tidak bisa. Dulu kurang ajar sama gua, sekarang papa sudah mati juga lu. Begitu. Dia menjawabnya adalah, engkau dulu tidak baik kepada saya, tapi saya tahu itu ada rencana Allah untuk melatih aku, maka saya tidak akan balas dendam. Nah, itu jawaban orang di kayu suni. Coba perhatikan cara mereka berbicara menghadapi orang, menghadapi musuh, menghadapi segala kesulitan bagaimana. Tidak ada ketakutan yang bikin mereka lemah. Tidak ada sesuatu ketakutan yang bikin mereka menyerah. Mereka kompromi, tidak. Tetapi pada waktu seorang datang kepada Daud, tahu tidak, Saul sangat jahat kepada kamu. Sekarang saya sudah membunuh dia. Karena dia pada waktu peperangan itu, saya yang tusuk dia sampai dia mati. Orang itu kira datang ke Daud dengan cara mencari jasa. Musuhmu saya ikut bagian untuk membunuh dia. Sekarang aku datang kepadamu, engkau boleh menerima aku di dalam kelompokmu, aku orang berjasa. Daud adalah orang di kayu suni. Dia adalah orang benar. Apa? Kamu bilang lagi dengan jelas bagaimana caranya terakhir? Akhirnya dia sudah dikepung, lalu dia suruh saya terus tusuk dia sampai dia mati. Oh, jadi you yang matikan dia. Tahu tidak dia adalah urapan Tuhan? Tahu dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan menjadi Raja Israel pertama? Dan dari mulutmu sendiri engkau mengatakan engkau sudah tusuk dia. Oke. Saudara-saudara, bawa orang ini, bunuh dia dulu. Karena saya tidak perlu orang yang loyal kepada saya dengan membunuh orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Ini di kayu suni. Seorang yang benar mempunyai prinsip sendiri. Seorang yang mempunyai keadilan, dia tidak sembarangan menghadapi orang lain. Karena dia mempunyai prinsip, mempunyai patokan, mempunyai perasaan takut kepada Tuhan di dalam sedalam-dalam batinnya yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Setiap kali istilah di kayu suni muncul, dia orang yang benar, dia orang yang benar. Coba baca Alkitab bukan hanya untuk perlombaan. Perhatikan bagaimana cara dia berbicara, cara dia menghadapi. Di kayu suni. Ini adalah orang yang betul-betul bertanggung jawab. Alkitab mengatakan Yusuf yang kedua di perjanjian baru. Dia berpacaran sama Maria. Oh, begitu intim, begitu sayang sama dia. Mendadak melihat Maria kok mulai hamil. Saya tidak setubuh sama dia. Saya tidak naik tempat tidur sama dia. Dan sama siapa dia ya? Wah, kalau gini perempuan ini baik sekali tapi menyeleweng juga. Berselingkuh juga. Maka dia mengatakan sama ibunya Maria, anakmu apa ini hamil? Bikin gua malu. Ayo, sama siapa ayo? Tangkap, masuk ke penjara. Alkitab mengatakan dia diam-diam menghentikan, tidak lagi mau berpacar. Dia juga tidak mau mempermalukan nama orang lain. Ini di kayu suni. Setiap kali orang benar, kalau dia berbicara sesuatu di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, di hadapan diri, di hadapan masyarakat, dia mempunyai sikap yang lain. Karena ada satu patokan, satu standar, satu prinsip yang berada di hatinya. Dan prinsip itu apa? Coba ibu pikirkan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dia orang benar. Lalu dibaca cara dia berkata lain. Karena dia orang benar, cara dia hidup lain. Orang benar, cara dia menghadap orang lain. Cara hidup lain. Karena orang benar,
dia mempunyai prinsip-prinsip yang dari Tuhan, bertanggung jawab menjadi teladan untuk segala zaman. Demikian Alkitab mengatakan Ayub adalah orang yang benar. Ayub adalah orang benar, dia hidup benar, jauhkan diri dari segala kejahatan, dan dia mempunyai keluarga, mempunyai harta yang banyak. Tetapi Ayub mempunyai kebenaran yang tidak goncang. Pada waktu Tuhan memperbolehkan orang-orang bangsa lain mengambil tawan semua hartanya, dia punya kuda, dia punya sapi, dia punya unta, dia punya domba, habis ribu-ribuan. Bukan saja demikian, Tuhan izinkan 10 anak satu persatu mati pada hari yang sama. Ini kecelakaan terlalu besar. Ini ujian yang tak mungkin diterima oleh siapapun. Maka Nyonya Ayub mengatakan, cilaka. Kalau demikian tinggalkan Tuhan saja. Buat apa percaya kepada Tuhan? Buat apa jadi majelis? Perdagangan kita hancur, ekonomi kita menjadi bangkrut, semua ditawan, dan anak-anak kita semua mati. Sudahlah, tak usah lagi ke gereja. Sudahlah, tak usah jadi majelis gereja. Tuhanmu tidak membela, Tuhanmu tidak menjaga, kita semua hancur pada satu hari. Apa dia? Nyonya, betul juga lu ya. Gua dulu terlalu cinta Tuhan, mengabaikan kamu. Aku bertobat, sekarang mulai cinta kamu, melupakan Tuhan. Karena Tuhan kurang ajar, hancurkan semua keluarga kita. Tidak. Dia mengatakan, hei perempuan, mengapa engkau berbicara seperti orang yang bodoh? Tahu atau tidak, Tuhan sang pemberi yang berhak juga yang menerima kembali. Kalau dia yang memberi, dia juga yang membawa kembali semuanya. Terpujilah nama dia yang sepatutnya dimuliakan. Ini keluar dari mulut orang di kayu sunyi. Orang yang benar. Orang yang benar dalam kesulitan apapun, dia tidak mengikut ukuran dunia. Dia tidak mengikut cara daripada respons manusia. Karena dia mempunyai sesuatu kebenaran yang menjadi kompas di hatinya. Memberikan kepada dia sesuatu standar arah yang berbeda dengan semua. Lalu kalimat-kalimat yang dikeluarkan pada waktu dia menghadapi kesulitan selalu menjadi kata mutiara untuk segala zaman. Itu orang benar. Saudara-saudara, di manakah orang benar di Indonesia? Di manakah orang benar di dalam kekristenan? Di manakah orang benar di gereja? Di manakah orang benar di gereja Reform Injili Indonesia? To be a righteous man, you must be justified. Justified with the blood of Jesus Christ. And we must be taught of the truth of the Bible. And you should learn from all the examples of the saints in the history. Pegang tali benang itu dan betul-betul menjadi orang yang benar. Saudara-saudara, orang benar di dalam kesulitan, di dalam penganiayaan, di dalam apapun, dia mempunyai kalimat yang berbeda sama orang lain. Orang benar yang paling puncak, orang benar yang paling tinggi adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, jikalau Stefanus sebelum meninggal mengatakan satu kalimat, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Satu-satu kali, bukan melihat Yesus duduk tapi berdiri. Itu sangat membuat saya terharu. Kenapakah dia melihat Yesus berdiri bukan Yesus duduk? Saudara-saudara, kalimat sebelum Stefanus meninggal dunia mengatakan, ampunilah mereka ya Tuhan. Ini kalimat kutipan dari Yesus Kristus. Karena Kristus satu-satunya orang yang pertama kali minta pengampunan bagi musuh. Dan ini telah menjadi kebudayaan kekristenan. Di mana Stefanus mengkutip, mempergunakan kalimat yang sama. Ampunilah mereka ya Tuhan. Dan dia berkata sebelum meninggal, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Mengapa berdiri? Mestinya Yesus duduk kan di sebelah kanan Bapa. Mengapa berdiri? Karena Yesus sengaja menyambut orang yang mau mati bagi dia masuk kerajaan surga. Saudara-saudara, kalau engkau berjalan, jalan-jalan, lalu orang yang duduk lihat engkau lewat langsung berdiri, orang itu menghormati engkau. Saya paling tak senang anak muda. Waktu saya lewat, dia jabat tangan sama saya, duduk, kurang ajar. Saya sudah tua jalan-jalan, dia
Patang, jabat tangan berdiri. Jangan duduk. Saya juga jabat tangan karena sopan santun. Tetapi begitu saya pegang tangannya langsung saya tarik. Berdiri. Jabat tangan sama orang tua berdiri ya. Sekaligus jabat tangan sekaligus mendidik dia, kurang ajar dia. Saudara, kalau engkau jalan, lalu ada orang yang besar sekali berdiri. Itu engkau lihat, berdiri menyambut saya. Siapa itu? Presiden. Nah berarti dia lebih hebat dari kamu. Karena apa? Dia memberikan kehormatan kepada orang yang tidak sepatutnya dihormati seperti itu. Itu Yesus. Dan Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia yang betul-betul sungguh-sungguh menghormati orang yang mati syahid. Ini menjadi sesuatu kebudayaan yang tidak ada pada agama lain. Dan Yesus Kristus sendiri pada waktu dipaku, dia tidak mengatakan kalimat hukumlah mereka, engkau Allah yang adil, kurang ajar orang ini masuk neraka 18 kali jauhnya, supaya kapok dia hari ini memaku aku. Yesus menjawab, ampunilah mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Saudara-saudara, pagi ini saya mengulangi mengenai di kayu suni untuk mendidik kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur, orang yang adil. Di dalam iman kepercayaan, di dalam hidup berkeluarga, di dalam pergaulan dengan masyarakat, di dalam perdagangan, di dalam melakukan segala sesuatu. Biarlah prinsip di kayu suni menjadi pedoman di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita berdiri, kita membaca ayat ini dengan baik. 28, 29. Saya mengakhiri hari ini 1 Yohanes pasal yang kedua. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus juga tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Setiap orang yang hidup di dalam di kayu suni menyatakan dia adalah orang yang benar-benar sudah dibenarkan. Setiap orang yang mempunyai hidup yang baru membuktikan dia sudah dilahirkan baru. Setiap orang yang menjunjung tinggi dan memperbuatkan segala keadilan membuktikan dia sudah dibenarkan oleh Allah yang adil. Ini ayatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita hidup benar, hidup adil, hidup suci, hidup tulus, hidup ikhlas, hidup jujur, hidup motivasi murni, hidup sungguh-sungguh mengisi kebenaran, hidup memperlakukan sama rata kepada semua orang, dan hidup dengan ketegasan, keberanian, dan wibawa, berani menghadapi segala dosa, segala kejahatan, sehingga kita hidup benar, menyatakan hidup Tuhan di dalam hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa minta Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk hidup sebagai orang benar. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami, merubah kami, memberikan transformasi dan memberikan sesuatu pembaruan sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Hidup kami boleh sungguh-sungguh meninggikan Kristus. Hidup kami boleh menyatakan bahwa ada pembaruan yang memberikan kepada kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami dan tidak meninggalkan kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami serahkan hidup sehari-hari kami di dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan tidak meninggalkan kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.